Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 BD akan mempersembahkan simulasi demokrasi di sekolah yang terdiri dari 5 kelompok. Untuk kelompok pertama dan kelompok kedua berperan sebagai panitia demokrasi. Dan untuk kelompok kedua berperan sebagai calon. Nah, untuk kelompok yang keempat itu berperan sebagai calon juga. Nah, untuk kelompok 5 atau kelompok terakhir berperan sebagai pengawas. Oke, langsung saja kita mulai simulasi demokrasi pada hari ini. Dan dimulai dari kelompok 1 yang bertugas sebagai panitia demokrasi untuk menyampaikan program kerjanya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan tujuan pemilihan ketua OSIS. Yang pertama, mengajarkan arti kerjasama. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Ketiga, mengajarkan menggunakan hak suara. Keempat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dan kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Selanjutnya saya akan membacakan persyaratan calon ketua OSIS periode 2022 dan 2023. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berakhlakul karimah, cerdas, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 3, sigap, tanggap, disiplin, dan aktif. 4, mempunyai daya loyalitas yang tinggi dan mempunyai sifat mengayomi. 5, berperilaku baik dan sopan. 6, sehat jasmani dan rohani. 7, memiliki jiwa kepemimpinan. 8, mementingkan anggota OSIS daripada pribadinya. 9, berani mengambil keputusan. 10, mendapatkan izin dari orang tua, siswa, atau wali. Selanjutnya, ketua OSIS akan membacakan visi dan misi terlebih dahulu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan Mita Huda sebagai calon ketua OSIS dan Birulan sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi-misi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah untuk membangun karakter pelajar yang religius, intelektual, kreatif, dan inovatif. Misi kami membangun pelajar yang berakhlak mulia dan bertoleransi tinggi, membangun pelajar dengan tingkat pengetahuan tinggi untuk membangun gagasan, belajar, dan terjun dalam dunia kerja. Yang pertama, visi mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia dan bertoleransi tinggi. Ingin menjadikan pelajar di SMK Negeri 2 Pekalongan yang mempunyai perilaku baik dan bisa bertoleransi kepada orang lain, menerapkan 5S, senyum, sapa di lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun pelajar dengan tingkat pengetahuan tinggi untuk membangun gagasan belajar dan terjun dalam dunia kerja. Menjadikan pelajar SMK Negeri 2 Pekalongan yang berkualitas di era globalisasi yang berkembang pesat, pengetahuan tinggi dan berattitude, sehingga dapat terjun ke dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan melahirkan suatu hal yang baru. Dan yang keempat, meningkatkan kegiatan sekolah, membangun kreativitas dan keaktifan pelajar, menghidupkan suasana sekolah yang ceria dan nyaman. Yang kelima, menghidupkan suasana sekolah yang ceria dengan mengadakan event-event agar proses belajar mengajar lebih menyenangkan, nyaman, dan aman. Menjadi wadah aspirasi pelajar untuk kemajuan sekolah dan organisasi OSIS. Terima kasih. berikan tepuk tangan untuk calon 1. Selanjutnya untuk calon 2. Kami dari calon 2 akan berperilaku sportif tentang pemilihan calon ketua OSIS dan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Kami akan membacakan visi misinya sebagai ketua OSIS. SMK Perintis Bangsa berkualitas aktif dan berprestasi dengan landasan iman dan takwa. It's time to have Visi first kami yaitu yang pertama memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa, yang kedua menanamkan sikap disiplin pada semua siswa, yang ketiga memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang,
Yang keempat, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk calon 2. Selanjutnya Tanggapan Bawaslu untuk ini saya tunjukkan untuk kepada calon 1 dan calon 2. Apakah jika kalian terpilih sebagai ketua OSIS atau wakil ketua OSIS akan bisa menjalankan visi dan misi tersebut dengan lancar dan benar? Terima kasih. Untuk kepada calon 1 dan 2 bisa memberi tanggapan. Kami akan menjalankan visi misi dengan baik jika dibantu dengan warga SMK yang sama-sama mewujudkan hal yang terbaik di lingkungan SMK. Terima kasih. Oke, calon 1 di mana? Kami akan menjalankan visi dan misi secara sportif apabila seluruh warga masyarakat termasuk guru mendukung seluruh program kerja kami dan menjalankannya sesuai aturan serta melakukannya dengan senang hati. Terima kasih. Kalau semisal seperti itu, bagaimana cara Anda calon 1 dan calon 2 meyakinkan murid-murid atau siswa memilih kalian sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu agar mereka percaya kepada kalian bisa memajukan organisasi di SMK Negeri 2 Pekalongan. Nah, bagaimana cara kalian menghadapi masalah tersebut? Dalam menyebarkan visi dan misi. Lalu kita akan memberikan nyata ketika sudah terpilih, dan hal itu akan dilakukan apabila terjadi suatu masalah, maka akan dibicarakan secara bersama agar tercapai suatu tujuan yang sama. Terima kasih. Kami sebagai calon 2 dengan melakukan kampanye yang menarik akan mendapatkan perhatian para siswa SMK untuk menjalankan visi misi dan organisasi yang mampu menjadikan tambahan wawasan bagi siswa-siswa di SMK. Terima kasih. Tanggapannya, jadi kami sebagai pengawas demokrasi di sekolah pada kali ini akan mengawasi kalian sebagai calon 1 dan calon 2 juga panitia agar acara demokrasi di sekolah ini berjalan lancar, jujur, adil, dan tidak ada golput di setiap pemilihan. Oke, saya kembalikan ke panitia. baik, selanjutnya untuk semua calon untuk melakukan pendaftaran. Calon yang bersedia segera mendaftarkan diri. Lalu untuk menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah simulasi demokrasi di sekolah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.